Halo, selamat malam teman-teman. Karena ada gangguan teknis pada halaman web dari Hot4Rex untuk bagian analisa, kali ini saya sampaikan analisa dalam bentuk teknis ya dari beberapa pasangan mata uang mayor terutama. Hari ini kita lihat pada prospek euro. Namun sebelumnya saya ajak teman-teman untuk melihat sekilas dari US index dulu ya. Ini sebagai barometer bagi penguatan dan pelemahan dari mata uang euro. Ini merupakan proksinya ya, atau cerminannya, mirrornya. Jadi ini adalah frame 4 jam, jadi saya buat ini resistennya ya, ini zona resisten. Jadi kelihatannya memang pasarnya masih ranging ya. Jadi berita ekonomi sementara belum bisa kita akses dari web analisanya Hot4Rex, jadi saya sampaikan di sini saja. Ini zona supportnya. Saya untuk intraday ya, untuk minggu pekan ini. Jadi ini adalah supportnya ya. Oke, ini adalah supportnya. Jadi pasarnya lagi bikin pola rectangle ya. Ini pola rectangle ini sudah berlangsung sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu mendekati 1 bulan ke 2 bulan ya. Jadi ini kondisi dari dari USD index. Jadi harganya lagi dalam ranging ya, lagi berkonsolidasi. Biasanya posisi ini disebut dengan istilah PAS, price acceptance zone, atau harga yang disepakati oleh buyer dan seller. Namun untuk USD index ini acuannya masih di angka 100 ya. Acuan harganya masih di angka 100. Ini merupakan level psikologis bagi USD index. Jadi kalau kita lihat trennya ya belum ada tren untuk lebih panjangnya, untuk term mediumnya ya. Kalau untuk minornya ini sih masih ranging di antara 101. Ini round numbernya 101, dan pada bagian bawah di angka 99. Jadi ini bergerak sekitar 100 ya. Oke, 100. Jadi harga tengahnya masih mengacu pada angka 100. Jadi kalau rata-rata pergerakannya di atas 100 mungkin akan ke 101. Tapi kalau dia sempat breakdown atau setidaknya dia melewati ascending trend line ini, ya harga bisa bermain di bawah angka 100, bisa ke angka 99. Jadi faktor ekonomi saat ini secara fundamental tidak memiliki pengaruh yang signifikan, walaupun laporannya rata-rata adalah negatif ya. Dan untuk zona Eropa sendiri, khususnya untuk Jerman, itu memasuki resesi karena kemunduran pada manufacture, pada pabrikan ya, yang mengalami hantaman berat dari masyarakat pekerja yang di sana yang kebanyakan tinggal di rumah. Namun sebelum pra epidemi ini juga memang kondisi manufaktur itu sudah memang kurang bagus ya, produktivitasnya menggambarkan tingkat penurunan yang tidak terlalu bagus. Jadi untuk kita lihat dari USD index ini masih sideways, masih ranging dalam pola rectangle. Tapi kalau untuk intraday sih ya masih bisa dicoki. Untuk ini untuk USD index ya. Kita sekarang ke euro sama dengan USD
kurang lebih sebulan setengah ya, sekitar 6 minggu. Dan pekan lalu hanya bergerak sekitar 120 pips saja, dimana kalau kita lihat harga ini masih sangat didominasi oleh seller. Kebanyakan seller yang tampilannya kita baca dan bagus, ini ranging sekali ya, tidak ada candle yang besar ya, semuanya kecil-kecil. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk para scalper, para intraday trader, bisa dimaksimalkan. Jadi teman-teman sekalian, jadi saya mengambil beberapa rujukan. Jadi saya akan high ini sebagai resisten di angka 109 dan low minggu lalu ini sebagai support juga, dengan middle pointnya di angka 105. Middle-nya atau resisten jam ini secara ukurannya bisa break ranging untuk mencapai 120. Kali ini saya pikir juga tidak akan ada perubahan signifikan. Begitu kondisi saat ini, jadi pemerintah tinggal semua lebih menuju pada upaya bangsa bagaimana membuat bisnis di tengah-tengah usaha untuk membuka kembali akses ekonomi yang lumpuh ya selama sebulan lebih, sebulan setengah, 2 bulan, masih ke 2 bulan. Oke, ini adalah tampilan dari euro. Jadi teman-teman yang scalping yang terutama bisa memanfaatkan titik-titik rentan terhadap zona-zona konsolidasi yang kecil, itu bisa dimanfaatkan. Dan ini adalah tampilan 1 jam, khususnya 1 jam kemarin harga masih tutup berimbang dengan harga pembukaan hari Kamis. Jumat dan hari Kamis candlenya sama ya, seimbang di sini. Jadi teman-teman bisa lihat di daily tampilannya, bodinya kurang lebih sama. Ini adalah candle pin bar. Ini menandakan pasar yang kehilangan momentum. Ini juga sama daily ya. Ya, tidak menutup kemungkinan besok juga masih ranging gitulah ya, tetapi intinya adalah bahwa pasar ini masih di bawah penguasaan dari seller utamanya di sini. Ya masih ranging, jadi tidak ada yang signifikan yang bisa kita lihat. Tergantung dari kalau secara tren nggak ada, dan tergantung dari pemanfaatan pola-pola reversal, pembalikan pada frame-frame kecil, itu bisa dimanfaatin entah di 15 menit, entah di 30 menit, entah di 1 jam. Untuk euro ya, ini masih ranging sekali. Dan untuk apa lagi ya, untuk mana lagi, untuk pound sterling saya rasa ini akan melanjutkan penurunan karena pola yang dibentuk ini sudah breakout ya, sudah breakout low sementara ya, ini low bulan lalu. Jadi harga sudah low bulan lalu sudah dilewati, jadi ada kemungkinan melanjutkan pergerakan turun minimal di area 50 dan bisa sampai ke 61, itu yang bisa terjadi. Tetapi tetap perhatikan karena ini pasarnya lagi lagi turun untuk pound sterling ya. Pound sterling lagi melemah terhadap US dollar. Ya kita lihat nih supportnya sudah dia breakout ya. Jadi kelompok pengambilan secara gelombang ini zona breakout ini bisa dipakai sebagai target, ataupun lebih kuat dia turun ini bisa mencapai angka 61 di daerah support di sini untuk pound sterling ya. Kalau untuk emas sendiri karena pola yang dibentuk oleh emas kemarin ini triangle simetris, segitiga simetris yang sudah di breakout ya. Kalau kita lihat sudah breakout ini. Oke, ini sudah breakout. Jadi sebagaimana biasanya kalau pola ini ya pola naik, kalau yang bisa kita lihat ini pola naik.
Jadi sempat meretest high yang kemarin, high minggu sebelumnya di sini, tetapi masalahnya dia belum breakout ya. Sudah breakout ya. Sudah breakout, cuma closingnya masih di dalam. Jadi ibaratnya di daily itu dia belum breakout, tapi di 4 jam sudah breakout. Di 4 jam sudah breakout. Jadi dari perhitungan saya, kalau terjadi retracing, tetapi biasnya yang ditunjukkan ini adalah bias naik ya. Bias naik, jadi bisa aja terjadi gap pada hari keesokannya, bisa juga pula tidak. Tapi yang jelas untuk mata uang kita lihat semuanya pada ranging ya. Jadi masih ada tingkat resisten di sekitar 18, itu masih berkemungkinan emas naik ke arah situ kalau dia melewati angka 1750 ya. Sekarang 1744. Jadi masih ada kemungkinan. Kalau untuk penempatan target, kalau ini memang berlangsung, bisa menggunakan Fibonacci ekspansi, pengukuran dari sini ke sini, kira-kira jatuhnya di sampai 161, jadi bisa kita gunakan yang ini untuk memperpanjang ekspansinya ya. Di 161 di angka 1778 ya, plus minusnya di situ. Kalau dia melanjutkan ekspansi, artinya ya entah dia breakout atas sempurna dengan rupa gap atau bagaimana, tetapi pola ini adalah bullish simetris ya, bullish simetris. Dari kemarin sudah berapa kali coba turun, tetapi harga ini masih berada di bawah MA 200 ini yang memberatkan emas untuk turun, karena minatnya masih ada ya pada emas, walaupun terlihat harganya memang bubble, kondisi krisis ya, bubble. Orang juga masih mahal untuk aset ini, yang orang masih mau membeli gitu. Sedikit banyak itu masih ada, tetapi menurut hemat saya kalau untuk yang besar-besar sih kemungkinan enggak lah. Yang tertinggal ini kemungkinan adalah para spekulan yang masih memanfaatkan ritme dari retail ya. Hati-hati ya pemain retail, hati-hati ya pemain retail, karena ini harga emas terlalu tinggi ya, dan sewaktu-waktu bisa terjadi koreksi tajam. Jadi untuk diantisipasi saja, lebih mawas diri lah. Jadi secara struktur ini masih struktur naik ya, karena baru belah. Identiknya kalau masih melihat video yang saya buat kemarin untuk emas ya, identiknya kalau dia kalau dia sempurna dari triangle ini harusnya dia isi kembali ke bagian atas. Simetrisnya begini kan kemarin tuh. Kira-kira begitu. Berimbangnya sih seperti ini kan. Ya harusnya ada kenaikan lagi sih, kalau menurut hemat saya sih masih akan terjadi penguatan. Oke. Ya berimbang lah dengan total angka yang di sini ya. Kurang lebihnya begini. Oke. Kurang lebihnya seperti ini. Kalau maksimalnya sih 18 lah. 18 kalau memang dia breakout dan menguat ke atas. Kita lihat juga dari Euro GBP mungkin ya. Euro GBP kita melihat euro ini menguat sekali terhadap pound sterling. Oke, ini sudah menunjukkan kenaikan tuh, udah breakout ya. Jadi pound sterling melemah terhadap euro ya, karena kalau kita lihat euro ya bergeraknya seimbang dengan US dollar, tetapi pound sterling lemah terhadap euro. Pound sterling terhadap euro itu lemah. Nah ini polanya pola harian, pola kejepit yang dua ini biasanya menunjukkan rising ya. Pola rising ini mungkin pada video webinar tuh sudah saya tunjukkan. Coba
cuma dalam bentuk pola 3 rising, ini dalam pola 2 ya. Pola ini ada pola lanjutan ya, sama dengan yang ini yang di bawah sini, turun 1 naik 2 turun, artinya melanjutkan perjalanan. Cuma di sini kita melihat ini tidak melanjutkan perjalanan karena terbentur dengan jarak kisaran dari zona konsolidasi dan support. Nah, sedangkan yang di sini jarak konsolidasinya ada 2 buah candle kecil, ini sudah dilewat. Jadi kemungkinan euro akan masih menguat terhadap pound sterling. Jadi ya kira-kira ya bisa aja sampai di sini nanti ya. Kalau kita ukur secara Fibonacci ini bisa jatuhnya di 50 ke atas, di daerah sini ya, 50.9071. Tapi ada baiknya sih sedikit berhati-hati kalau sudah sampai di angka level psikologi 900. Biasanya harga akan tertahan sementara ya, 38%, karena di sini juga ada tingkat support dan resisten benturan SR-nya ya. Ini juga ada, jadi di 38 sedikit berhati-hati daerah sini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini secara teknikal dari beberapa mata uang dan komoditas emas. Sampai jumpa pada rujukan video analisa berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk